Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait degradasi lahan yang terjadi di Provinsi Riau terkait kebakaran hutan dan lahan. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama ada Indah Lestari, yang kedua ada saya sendiri yaitu Gila Ahmad Syafi'i, yang ketiga ada Fatur Rahman, yang keempat ada Febianda Rahmadati, yang kelima ada Ilham Akbar Mustiko Jati Prasojo, dan yang terakhir ada Indita Ratna Pratiwi. Latar belakang. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Riau. Kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar terhadap kerugian ekonomi dan masalah sosial. Luas kawasan hutan terhadap Provinsi Riau semakin berkurang setiap tahunnya. Riau sebagai provinsi dengan areal kelapa sawit terluas mengalami deforestasi sebesar 24.400 hektar. Selain deforestasi, luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini mencapai 90.550 hektar dari Januari hingga Desember 2019. Adapun bukti berita mengenai kebakaran hutan dan lahan, yang pertama ada kebakaran hutan lahan telah meliputi area seluas 657 hektar di Riau. Kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun 2021 sampai sekarang sudah mencakup area seluas 657,71 hektar di wilayah Provinsi Riau menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Kebakaran hutan dan lahan paling luas terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis sebesar 200,66 hektar, disusul Indragiri Hilir sebesar 122,5 hektar, kemudian Dumai 109,1 hektar, dan Siak 72,9 hektar. Selanjutnya berita kedua yaitu BMKG deteksi puluhan titik panas di Riau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyebutkan di Riau terpantau 23 hotspot atau titik panas berdasarkan pencatatan terakhir pada Jumat 30 Juli 2021 hingga pukul 23 WIB. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, lokasi. Provinsi Riau merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Riau juga merupakan rumah bagi harimau Sumatera dan gajah yang terancam punah. Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik itu minyak bumi, kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada penjelasan detail terkait masalah degradasi ini, yaitu fenomena kebakaran hutan di Indonesia bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Bahkan dalam satu dekade terakhir saja, ancaman kebakaran hutan terus terjadi. Kebakaran sendiri dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan, dikarenakan dampak langsungnya terhadap ekosistem, yang mana kontribusinya terhadap emisi karbon dan keanekaragaman hayati. Hal ini sudah terlihat dari pengelolaan hutan di Provinsi Riau sendiri, di mana banyak sekali menimbulkan masalah kebakaran hutan dan lahan. Dari praktik pengelolaan hutan yang seharusnya menjamin perlindungan hutan alam belum dilaksanakan di Riau. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang terus berlangsung telah mengancam keberadaan hutan di Riau dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Di Riau sendiri, setiap tahun menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang antara lainnya terjadi akibat pembukaan lahan gambut. Lalu untuk efek yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan, salah satunya adalah kabut asap. Kabut asap sendiri pastinya sangat mengganggu kualitas udara di Riau yang menyebabkan munculnya polusi udara yang berbahaya. Dan tentunya hal ini sangat berdampak bagi lingkungan hidup yang mana seharusnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam masalah kebakaran hutan sendiri itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan, baik itu dari faktor manusia maupun faktor alam. Dari faktor manusia sendiri, yang pertama ada orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kondisi ini didukung oleh perilaku membakar yang memang sengaja dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu untuk membuka lahan. Hal ini dikarenakan mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya mahal. Terus proses lebih cepat, peralatan sederhana, dan diasumsikan tanah yang akan dianggap lebih subur setelah
kebakaran. Hal ini ditunjukkan karena adanya penangkapan terhadap sejumlah pengurus-pengurus perusahaan dan masyarakat oleh polisi yang diduga melakukan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, ada kondisi tumpang tindih peraturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh banyaknya regulasi di daerah seperti retribusi dan pungutan yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, di mana banyak sekali praktik korupsi sebagai awal pintu masuk praktik monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis yang mana akan mengurangi kualitas lingkungan. Kemudian yang ketiga, membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan juga merupakan faktor dari manusia. Kemudian untuk faktor alam, yang pertama itu ada peralihan dari musim hujan ke musim kering atau kemarau. Perubahan iklim ini tuh mendorong peningkatan suhu udara yang semakin panas. Kebakaran hutan dan lahan tidak akan terjadi pada musim hujan dengan curah hujan tinggi, namun saat musim kemarau tiba dan fenomena El Nino datang, kebakaran hutan dan lahan sangat mungkin terjadi. Yang kedua, kondisi fisik ekosistem gambut. Hal ini dikarenakan sebagian besar hutan di Riau merupakan hutan gambut, yang mana gambut itu memiliki sifat irreversible drying. Artinya, sekali mengalami kekeringan yang berlebihan, sifat koloid gambut akan menjadi rusak sehingga gambut tidak dapat lagi menampung air. Akibatnya, gambut akan berubah sifat menjadi arang sehingga pada saat musim kemarau sangat rawan terhadap kebakaran. Lalu yang ketiga yang datang dari alam sendiri seperti petir, erupsi, vulkanik, percikan api, dan reruntuhan batu. Kemudian dari pemerintah sendiri telah melakukan upaya secara preventif dan represif sehingga terjadi penurunan kasus kebakaran hutan yang cukup signifikan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang pertama, membuka koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi terkait lainnya dalam menetapkan aturan terkait perizinan usaha di kawasan hutan. Yang kedua, mengoptimalkan sosialisasi pemanfaatan sistem peringatan kebakaran hutan dengan Fire Danger Rating System atau FDRS oleh BMKG sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, menindak perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran baik yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan maupun usaha perkebunan dalam kawasan hutan lindung dan konservasi dengan memberikan sanksi yang cukup tegas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada dampak. Secara ekologis, penurunan luas hutan dan degradasi lahan akibat kebakaran menimbulkan risiko dan ketidakpastian dalam pemulihan kondisi ekosistem. Yang kedua, ada masalah kesehatan akibat pencemaran udara secara alami mempengaruhi tenaga kerja seseorang sehingga mengakibatkan penurunan nilai produktivitas. Dan yang ketiga, dan mengakibatkan berbagai gangguan paru dan sistem pernapasan. Yang keempat, menimbulkan kerugian ekonomi, jangka panjang dan munculnya masalah sosial ekonomi, keluarga, dan masyarakat. Terbukti pada tahun 2015, perekonomian di Provinsi Riau lumpuh. Saat itu kebakaran yang terjadi mengakibatkan 5.595 hektar lahan dan hutan terbakar, hingga sekolah diliburkan, bandara ditutup, dan ribuan warga terjangkit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan yang kelima ada dampak kesehatan. Dampak kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang pertama ada dampak jangka pendek, yaitu resiko sakit kepala, sesak nafas, iritasi mata, hidung menjadi meler, tenggorokan gatal, iritasi pada tenggorokan dan paru-paru, batuk, hidung mengalami iritasi. Dan yang kedua ada dampak jangka panjang. Peningkatan tekanan darah, kesuburan terganggu, berpengaruh pada janin, peningkatan resiko penyakit saraf, diabetes, dan penyakit ginjal. Baik, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kondisi masyarakat dan budaya lingkungan setempat. Yang pertama, di Riau mengalami masalahnya lingkungan, yaitu polusi udara terparah dengan terjadinya kabut asap. 2. Rusaknya ekologi di wilayah Riau menimbulkan ketidakpastian dalam pemulihan kondisi ekosistemnya. 3. Hilangnya nilai penggunaan kayu dan hutan non-kayu. 4. Hilangnya nilai yang diharapkan dari keanekaragaman hayati yang saat ini belum dimanfaatkan. 5. Masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu upaya masyarakat dalam mengatasi degradasi lingkungan. Yang pertama, masyarakat setempat memulai dengan melakukan penerapan pembakaran terkendali dan
penerapan aturan lokal. Dan yang kedua yaitu melakukan revitalisasi terhadap kelompok peduli api. Yang ketiga, masyarakat mulai meningkatkan keterampilan dan upaya penanggulangan kebakaran lahan melalui pelatihan-pelatihan. Yang keempat, masyarakat mulai meningkat pengetahuan dan mengenai di tim kebakaran bagi kesehatan dan realisasi. Yang kelima, lahan yang diarahkan pada pertanian tanpa bakar melalui praktek lapangan secara langsung di sekolah lapangan. Yang keenam, mengembangkan komoditi pertanian yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan gambut. Yang ketujuh, menetapkan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian. Yang kedelapan, masyarakat membuat antisipasi perembetan api dengan bekerja sama. Dan yang kesembilan, masyarakat mulai melakukan penanggulangan dan pencegahan pada lahan-lahan pertanian yang berpotensi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu masyarakat mulai mengintegrasikan antara pertanian dengan peternakan. Selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Yang ketujuh, budaya masyarakat setempat dalam memberikan solusi. Salah satu kearifan lokal Melayu Riau dalam pelestarian lingkungan hidup ada yang disebutkan dengan kosmologi Melayu tradisional, yang mana itu bersumber dari dukun, bomo, pawang, kemantan, guru silat, tokoh adat, para raja dan sultan, serta ulama. Dalam ajaran Islam, orang Melayu diawasi oleh malaikat dan makhluk hidup seperti pohon di hutan belantara yang mana dihuni oleh orang Bunian. Hal tersebut membuat masyarakat tradisional di sana tidak berani mengambil seenaknya, dan jika membuat masyarakat tradisional di sana, dan jika terpaksa mereka meminta bantuan dukun agar merasa aman saat mengambilnya. Lalu orang Melayu percaya bahwa alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Menyadari eratnya antara kehidupan manusia dengan alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian lingkungannya. Dalam adat istiadat ditetapkan pantang larang yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, pulau, sungai, kebun, dan lain sebagainya. Lalu Petua Amanah Melayu juga sangat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan yang banyak berisi tunjuk ajar, pantang larang, dan menjadi acuan masyarakat agar tidak sampai merusak alamnya. Lalu masyarakat Melayu juga erat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan juga dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka, misalnya dalam pemeliharaan hutan, tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air, dan darat. Terakhir, dalam budaya Melayu terjadi simbiosis antara nilai-nilai adat dan agama dalam pelestarian lingkungannya. Adapun kontribusi dari masing-masing anggota kelompok, yang pertama ada Indah Lestari, yaitu mencari jurnal dan merangkum materi dari semua jurnal. Yang kedua, ada saya sendiri, Gilang Ahmad Syafi'i, yaitu mencari berita sebagai bukti dan membuat PowerPoint. Yang ketiga, ada Fatur Rahman, mencari jurnal dan menjual materi sebagai penduduk asli Riau. Yang keempat, ada Febianda Rahmadati, mencari jurnal dan screen record serta upload ke YouTube. Yang kelima, ada Ilham Akbar Mustiko Jati Prasojo, yaitu mencari jurnal dan merangkum materi dari semua jurnal. Dan yang terakhir ada Indita Ratna Pratiwi, mencari jurnal dan merangkum materi dari semua jurnal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.